Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Katerina Putri Larasati dengan NIM 15159. Hari ini akan menjelaskan praktikum konservasi acara ikan karang. Sebelum memulai penjelasan pengambilan data acara ikan karang, saya akan menyebutkan peralatan apa saja yang digunakan untuk pengambilan data ikan karang. Dimulai dari roll meter. Roll meter sepanjang 50 meter digunakan untuk transek pengambilan data. Kemudian ada termometer untuk mengambil data parameter fisik lingkungan, yaitu suhu udara dan suhu air. Benda ini juga saya ibaratkan sebagai refraktor untuk salinitas dan pH meter untuk menghitung pH. Kemudian ada GPS untuk menentukan koordinat pengambilan data kita. Kemudian ada alat dasar, masker, fin, snorkel yang digunakan untuk sang pengambil data. Kemudian ada lembar identifikasi jenis ikan karang. Jadi di sini sudah disiapkan gambar-gambar apa saja ikan mayor, ikan indikator, ikan target yang mungkin kita temui di transek yang kita pasang nanti. Kemudian ada kamera underwater untuk mendokumentasikan gambar. Ada underwater paper untuk mencatat hasilnya dengan pensil. Lalu ada botol air sampel untuk mengambil air sampel yang akan diteliti salinitas dan pH-nya. Serta clipboard untuk alas mencatat. Oke, saya akan menjelaskan cara pengambilan data ikan karang. Karena keterbatasan tempat, saya akan menjelaskannya secara singkat. Jadi pertama kita siapkan roll meter, diasumsikan sepanjang 50 meter. Nah, penentuan pengambilan data tidak terpaku pada jarak berapa. Namun kita lakukan observasi terlebih dahulu di manakah terumbu karang yang kira-kira bisa dipasang transek. Jadi misalnya saya ibaratkan ini garis pantai, terus sekitar 10-20 meter ke arah laut, dan posisi transeknya itu sejajar dengan garis pantai. Jadi garis pantai terus 10-20 meter, kemudian dipasang transek garis untuk pengambilan data. Di sini saya ibaratkan ada terumbu karang yang tepat. Kemudian saya ikatkan transek di sini, kemudian saya tarik sepanjang 50 meter, misalnya sampai sini. Setelah penentuan transek 50 meter, kita akan mengambil data ikan karang. Pengambilan data ikan karang menggunakan metode UVC atau Underwater Visual Census. Jadi metode ini, misalnya kita berdiri di sini, melihat atau mengidentifikasi jenis ikan karang dengan jarak pandang 2,5 meter ke kanan dan 2,5 meter ke kiri. Kemudian kita identifikasi dan catat jenis ikan karang apa saja yang berada dalam jarak pandang kita. Setelah misalnya jarak pandang pertama saya mendapatkan ikan, terus identifikasi dengan lembar jenis ikan karang, lembar identifikasi jenis ikan karang, kemudian saya catat di underwater paper menggunakan pensil. Kemudian saya bergeser dengan menggunakan metode yang sama, yaitu UVC dengan jarak pandang ke kanan dan ke kiri 2,5 meter. Begitu seterusnya sampai ujung transek, yaitu 50 meter. Jadi metode yang digunakan untuk pengamatan ikan karang adalah Underwater Visual Census atau UVC. Kemudian setelah itu, jangan lupa mengambil dokumentasi gambar ketika kita mengambil data dengan kamera underwater menggunakan alat dasar. Oke, saya ibaratkan alat tulis ini sebagai ikan karang.
Oke. Jangan lupa di awal tadi kita catat koordinat penentuan dan pengambilan data kita. Jadi lihat di GPS berapa koordinatnya, kemudian dicatat untuk menentukan koordinat pengambilan data. Setelah pengamatan selesai, kita bisa mendapatkan data-data yang kita butuhkan. Dengan acuan lembar identifikasi jenis ikan karang, kita dapat mengidentifikasi ikan apa saja yang kita temui tadi. Kemudian kita catat di underwater paper, berisikan jenis ikan apa yang ditemui dan jumlah ikannya berapa. Misalnya di sini saya contohkan ikan indikator dari famili Chaetodontidae. Yang saya temui adalah Chaetodon auriga, Chaetodon lunula, Chaetodon benneti dengan jumlah seluruhnya 10 ikan. Kemudian dari ikan mayor Pomacentridae, yaitu ikan Holacanthus dan Cetropic. Lanjut ke ikan target dari famili Acanthuridae, yaitu Acanthurus lineatus serta Nasolituratus. Ini sebagai contoh. Nah, setelah pengambilan data ikan, kita juga mengambil data parameter fisik dan lingkungan, yaitu pengambilan data suhu air dan suhu udara. Cara pengambilan data suhu air adalah mencelupkannya ke air, ditunggu 3-5 menit untuk mendapatkan suhu yang stabil. Kemudian didapat suhu yang sudah stabil, dicatat. Kemudian suhu udara pun caranya sama, yaitu dengan memegang tali dari termometer, ditunggu 3-5 menit untuk mendapatkan suhu yang stabil. Kemudian didapat suhu udaranya. Kemudian kita juga mengambil air sampel dengan menggunakan botol sampel yang nantinya akan kita teliti di lab untuk mendapatkan dan mengetahui salinitas serta pH-nya. Oke. Dari acara ikan karang, mungkin seperti itu penjelasan pengambilan data serta data yang didapatkan, kemudian metode yang digunakan serta panjang transek yang digunakan, dan lain sebagainya. Kurang lebihnya mohon maaf.